Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita pada sore hari ini kembali kuliah secara online ya, akuntansi bank syariah, atau sebenarnya sih ini akuntansi syariah ya. Akuntansi syariah tapi yang diimplementasikan oleh perbankan ya. Nah, sebelumnya saya ingin lagi mengulang ya teman-teman ya. Kemarin saya lihat UTS teman-teman tuh, Masya Allah ya. Apa namanya, kayaknya masih banyak yang belum paham ya tentang akuntansi. Jadi memang dalam akuntansi, maksudnya saya ingin bicara secara umum dulu ya, akuntansi secara umum ya. Itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Saya sebenarnya udah pernah apa namanya mengulasnya ya. Saya udah pernah mengulasnya, sudah pernah membahasnya ya. Tapi kayaknya masih belum matang nih ya. Ini sebenarnya di apa namanya pertemuan-pertemuan awal ini yaitu mengenai tentang alur akuntansi ya, terus apa namanya akuntansi itu sendiri ya. Nah, ini saya mau share whiteboard ya, tapi kok lama ya. Hmm. Ini laki-lakinya kemana ya? Nggak tahu Pak, udah dikasih juga. Kasih tahu. Oke teman-teman ya, akuntansi ya. Ini saya ingin apa namanya membahas akuntansi secara umum ya. Aduh, ini masih loading rupanya ya. Oh kan, inilah kendala kalau lewat online begini ya. Jadi kadang itu dari sisi toolsnya itu ya, toolsnya itu tidak mendukung ya. Jadi gini teman-teman ya, akuntansi ya secara umumnya yaitu aset sama dengan utang plus modal ya. Nah, jadi setiap aset yang kita miliki itu pasti sumbernya dari dua itu ya secara umumnya ya sendiri. Nah, kalau dalam syariahnya itu mana nih sumbernya ya? Apakah itu dari utang ataukah itu dari apa namanya bagi hasil atau itu dari modal sendiri ya? Udah keluar aja nih. Ya, ya. Akuntansi ya. Oh, ini Agis nomor gabung. Nah, aset ya. Sama dengan utang plus, nah kalau syariahnya ada bagi hasil ya, bagi hasil plus modal ya. eh, Aset ini apa? Misalkan kas. Nah, kas ini kita dapatnya dari mana nih? Apakah dari utang atau dari bagi hasil atau dari modal itu ya. Biasanya sih kalau awal-awal tuh biasanya modal ya, awal-awal tuh biasanya modal. Nah, misal kas sama dengan modal gitu ya.
itu senilai misalkan taruhlah 1 juta ya, 1 juta. Nah ini dasar banget ya. Nah ini kan awalnya begini kan, awalnya begini. Tapi sekarang ini pencatatan udah tidak seperti ini lagi, apalagi yang di lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, dia udah nggak pakai 2 lajur ya, dia udah nggak pakai 2 ini, tapi pakainya tuh 1 lajur gitu ya. Pakainya itu satu ini account gitu ya. Tadi kan gini ya, aset sama dengan utang plus bagi hasil plus modal ya. Aset ya. Aset saldo awalnya atau saldo normalnya itu ada di debit. Oleh karena itu setiap pertambahan aset itu selalu debit ya. Nah, ketika aset itu berkurang, aset berkurang ada di kredit ya. Nah, ini kalau dia ada di sebaliknya, sebelahnya, maka dia menjadi keterbalikannya ya. Setiap pasifa yang bertambah atau saldo normalnya pasifa itu ada di kredit ya. Kalau pasifa itu berkurang, dia ada di debit ya. Nah, ini ya. Kita tahu nih kayak gini nih ya. Kita tahu kayak gini. Berarti tadi gimana tuh? Tadi itu kan kas ya. Kas. Dan tadi itu apa? Debit itu kas ya. Kas. Lalu kreditnya itu adalah modal ya. Nah, ini ya persamaannya. Dan RP ya gitu ya. RP ini kalau nyatetnya kita di buku biasa ya kayak gini ya. Tapi biasanya kalau akuntansi itu dia ada bukunya sendiri ya. Jadi itu ada lajur-lajurnya. Nah, kayak gini kan. Nah, ini yang tadi ini di atas ini disebut dengan apa nih? Disebut dengan jurnal umum. Nah, teman-teman, ini sebenarnya yang saya ajarin sekarang ini, sebenarnya ini bukan mata kuliah akuntansi perbankan syariah, tapi ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi, ya, atau akuntansi perusahaan jasa biasanya di awal-awal, teman-teman ya. Ini nggak bergerak ya? Oh, nggak bergerak sih dia. Loh. Oh, ya juga ya.
Jurnal umum. Nah, ini adalah mata kuliah akuntansi dasar atau pengantar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa. Jadi, ketika masuk ke mata kuliah akuntansi perbankan syariah, itu sebenarnya levelnya itu sudah level paham, ya. Tidak lagi menjelaskan aset itu terdiri dari apa aja gitu ya. Itu ya Allah gimana ya? Lucu juga ya. Jadi kalau misalkan nanti ya teman-teman nih ada yang nanya gitu ya. Coba aset itu apa gitu. Nah, itu diharapkan teman-teman itu udah paham gitu loh. Jadi jangan lagi bingung gitu. Kalau misalkan bingung terus dosennya disalahin ya. Sebenarnya salah itu yang nanya ya. Harusnya sebelum dia nanya kayak gitu, dia nanya ada mata kuliah pengantar akuntansi enggak gitu ya. Bukan langsung mata kuliah akuntansi perbankan syariah ya. Teman-teman nggak salah juga sih sebenarnya ya. Nggak salah juga ya. Nah ini ya ini apa namanya adalah mata kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi perusahaan jasa ya. Nah tapi karena teman-teman di sini nggak dapat ya, ini sebenarnya mata kuliah akuntansi perbankan syariah ini seharusnya udah dapat gitu ya. Jadi ketika melangkah ke sini itu udah enteng gitu ya. Nah kemarin pas UTS saya lihat, masya Allah gitu ya, kayaknya berat banget gitu loh ya. Nyusunnya pun masih apa namanya berantakan gitu kan. Nah, ini jurnal umum nih ya. Biasanya jurnal umum tuh kayak gini nih, lajur-lajurnya ya. Ini nomor ya. Nomor, tanggal, akun ya. Akun itu apa sih? Perkiraan. Nah, ini debit ya. Nah, ini kredit. Nah, inilah kira-kira ya. Oh, sebenarnya ada satu lagi lupa saya, maaf ya, ref ya. Biasanya ada ref. Referensi maksudnya itu dia ngambil dari mana gitu ya, ref ya. Sini ada ref. Sini nih ya. Nah, misalnya nomor satu tadi satu tadi kas ya. Misalkan tanggal 1 Januari ya. 1 Januari 2023. Misalkan akunnya tadi apa? Kas ya. Kas pada bawahnya modal. Ya. Nah, di sini keterangannya kasih keterangan misalkan modal awal. Ya. Modal awal. Debitnya diisi ya. Nah, ini dasar banget. Ini sebenarnya level SMA. Ya. Nah, ini sebenarnya level SMA, SMK, kelas SMA lah. Saya dulu tuh dapatnya yang ini waktu SMA ya. Walaupun ketika itu masih ngeblank juga ya, masih ngezong juga. Tapi lama-lama alhamdulillah paham juga ya apa namanya, yang namanya belajar pasti butuh proses. Makanya teman-teman ya, ini amat disayangkan ketika yang kayak ginian aja nih baru dapat sekarang gitu loh ya. Nah, jadi melangkah itu teman-teman tuh harus apa ya, kuat banget tuh nanti tuh ke depan tuh. Harus lari lah kalau ya apa namanya, kalau yang kayak gini aja dapatnya itu baru sekarang gitu loh ya. Siapa tuh? Gisna apa Novi tadi tuh yang
Oh, Pak ini ya. Hani Rahman tadi ya. Nah, ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi ya. Ini jurnal umum ya, jurnal umum. Terus saya lanjutkan lagi. Jadi yang kemarin kita pelajari itu masih di level jurnal umum teman-teman ya. Masih di level jurnal umum. Yang apa akun-akun itu ya. Nah, tadi kan jurnal umum ya. Nah, jurnal umum itu sebenarnya dalam alur akuntansi ya. Dalam alur akuntansi ini dia ada di tahap kedua. Jadi awalnya itu namanya tahap identifikasi ya. Identifikasi. Nah, aku identifikasi ya. Geser. Nah, soal identifikasi barulah itu namanya membuat jurnal umum. Nah, setelah jurnal umum, nah dikelompokkan lagi tuh namanya buku besar pembantu ya. Nah, buku besar pembantu namanya buku besar. Ya. Nah, buku besar masuklah ke neraca saldo ya. Nah, setelah neraca saldo masuklah yang namanya bikin dulu tuh namanya ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian itu buat apa sih? Menyesuaikan aset yaitu yang sifatnya current aset itu ya. Jadi ada beberapa current aset itu yang dia itu sebenarnya sudah berkurang. Ya. Contoh misalkan teman-teman membeli kertas HVS 1 rim ya di awal tahun. Nah, terus di akhir tahun itu kan pastinya ya selembar dua lembar pasti kepake ya teman-teman. Nggak mungkin misalkan tuh kertas HVS dibeli di awal tahun sampai akhir tahun itu utuh gitu loh ya. Pastinya kepake lah. Kalau misalnya nggak dipakai buat apa dibeli gitu ya. Ya pastinya dibeli kan buat dipakai ya kan. Nah, begitu dihitung-hitung gitu kertas HVS ternyata tinggal berapa gitu kan. Nah, itu harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian itu adalah apa namanya? Jurnal balik ya sebenarnya ya, mengoreksi apa ayat jurnal yang sebelumnya. Caranya gimana mengoreksinya? Caranya tinggal dibalik aja ya. Yang tadinya debit jadi kredit jadi debit ya. Itu ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, sebenarnya ayat jurnal penyesuaian juga sebenarnya ceritanya panjang nih ya. Tapi ini ringkasnya aja ya. Nah, setelah itu neraca saldo setelah ayat jurnal ya. Setelah ayat jurnal
penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai laporan keuangan dipecah-pecah, ya. Kalau umumnya itu ada 5, ya. Ada namanya laporan arus kas, ya. Terus ada lagi namanya laporan perubahan modal, ya. Terus ada lagi yang namanya laporan laba rugi, ya. Habis itu ada lagi namanya neraca, laporan neraca, ya. Terus ada lagi namanya itu catatan atas laporan keuangan, ya. Catatan laporan keuangan. Nah, yang syariah itu ada lagi 3, ya, bukan cuma 5. Satu, laporan zakat. Terus ada lagi namanya laporan dana kebajikan. Nah, kalau bank syariah ada satu lagi, ya, namanya laporan investasi tidak terikat yang off balance sheet, ya, off balance sheet. Inilah laporan keuangan pada bank syariah, ya. Nah, yang kemarin kita pelajari itu baru di sini nih levelnya, teman-teman, ya. Kita sebenarnya baru di level ini nih, level kita kemarin nih baru di jurnal umum, ya. Nah, identifikasi itu dari mana kita tahu ini kas, ini apa gitu, ya. Tahunya dari mana nih patokannya? Identifikasi ini. Tahunya dari PSAK. Itu pedoman standar akuntansi keuangan syariah, ya. Nah, PSAK syariah, teman-teman, ya. Sekarang ini bukan kayak tahun 2003 dulu, ya. Tahun 2003 dulu itu memang satu PSAK. Yang syariah itu cuma satu, itu nomor 59, ya. Itu memang cuma perbankan syariah doang, ya. Jadi jangan salah kalau bilang PSAK syariah tuh jangan bilang itu PSAK cuma PSAK perbankan syariah, ya. Itu semua, ya. Yang namanya bank, asuransi, apalagi hotel syariah, ya. Terus apalagi semuanya tuh kalau memang dia mau syariah, PSAK syariah pakai PSAK yang syariah, yaitu nomor 101, ya, sampai 111 kan satu, ya. Nah, itu yang PSAK syariah tuh, ya. Itu jadi semua usaha syariah, mau lembaga keuangan, mau lembaga non keuangan, ya, itu pakainya PSAK syariah, ya, kalau memang dia perusahaan syariah dan dia ingin menggunakan PSAK syariah. Jadi jangan lagi ada yang bilang yang namanya akuntansi syariah, ya, itu adalah PSAK nomor 59. Itu dulu tahun 2003 udah ketinggalan zaman, ya. Jadi walaupun sebenarnya akuntansi bisnis syariah, ya, sama PSAK juga PSAK nomor itu juga, ya. PSAK syariah. Nah, PSAK syariah. Nah, tadi tuh, ya, tadi kan kita baru masuk jurnal umum tuh, ya, identifikasi itu pakai PSAK syariah. Nah, setelah jurnal umum tadi, ya, kayak tadi tuh, ya, kas sama modal, ya kan. Kas
ini salah nih. Kas dan modal ya. Ini kan kita nulisnya pakai bahasa biasa ya, bahasa kita gitu ya. Human ya, bahasa manusia gitu. Nah, terkadang kalau kita pakai bahasa human gini, kadang-kadang kita nggak konsisten ya. Kita nulis kas ya kan. Karena kita nulisnya begini, ya lupa nih. Lagi mabuk bahasa Inggris misalkan ya. Nah, kan nulisnya pakai bahasa Inggris, cash ya kan. Nah, biar keren tulis cash ya. Padahal awalnya tuh transaksi awalnya dia nulisnya kas pakai bahasa Indonesia. Tapi entah kenapa, apakah dia baru pulang dari dunia mana gitu ya, dia pakai bahasa Inggris. Terus modalnya dia tulis lagi apa? Capital ya. Ditulis lagi dia pakai bahasa Inggris capital kan, mentang-mentang baru pulang dari mana gitu ya. Nah, baru pulang dari Rawabelong kan ya. Capital gitu ya. Terus dia misalkan pengen ini lagi transaksi kas lagi nih. Ini baru contoh satu nih ya. Ini baru contoh satu ya. Ini baru satu aja, baru kas nih ya. Belum yang lain kayak piutang ya kan, belum apa namanya persediaan barang, apa namanya persediaan barang dagang ya, perusahaan dagang ya. Misalkan belum lagi kalau misalkan dia apa tuh namanya peralatan kantor ya kan. Nah, ini baru contoh satu sederhana nih, baru satu akun yaitu kas, akun kas ya. Baru satu perkiraan ya, satu akun itu baru kas nih. Ya kadang-kadang kita suka macam-macam nulisnya ya. Kadang-kadang kita nulis cash bahasa Inggris, kan nulis kas pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita lupa lagi ya kan. Kadang-kadang apa campur-campur lagi ya Indonesia. Udah apa namanya udah Indonesia bukan, Inggris juga bukan gitu kan. Nulisnya begini. Cash ya, pakai H belakangnya. Kas tapi pakai H. Nah, ini lupa nih ya, cerita lupa. Nah, yang namanya manusia kan wajar lupa ya. Nah, biar nggak lupa ya. Kalau memang maksudnya itu kas, ini kan sebenarnya sama nih ya kan. Cuma apa namanya ini doang. Tapi jangan salah nih, ini gara-gara kayak gini, begitu nanti di buku besar ya, di buku besar pembantu, dia nggak ngumpul tuh, harusnya kan apa namanya ngumpul ya. Jadi di buku besar itu akun-akun yang sama ya, yang kas itu akan dikumpulkan ke yang kas gitu ya. Lalu piutang-piutang itu akan dikumpulkan ke piutang gitu ya teman-teman ya. Selesai kedengeran kan ya? Dengeran Pak. Nah, di buku besar pembantu dan di buku besar ini seluruh akun-akun yang seragam ini akan dikumpulkan ya. Kas-kas ini dikumpulkan. Tapi karena kita nulisnya ini nggak konsisten, ini jadi nggak bisa ngumpul nih ya. Kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang nulisnya Inggris Indonesia hancur-hancuran ya kan. Akhirnya nggak ngumpul tuh. Akhirnya apa? Jadi salah. Ya laporan keuangan itu jadi apa namanya nanti begitu di neracanya itu kasnya itu jadi banyak kas apa gitu lah ya, itu sebenarnya satu. Nah ini nggak benar kayak gitu ya. Oleh karena itu ya dari awalnya agar tidak terjadi hal yang kayak gitu ya, terjadinya apa namanya semraut tadi gitu ya. Nah dia harus pakai yang namanya itu chart of account ya, coa ya. Dia harus pakai chart of account, misalkan kas ya. Nah, chart of account ini itu biasanya dia urut ya. Lagi-lagi ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi sebenarnya, bukan mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Padahal perbankan syariah itu nah yang kemarin itu ya. Jadi kita udah enteng gitu melangkahnya ke akuntansi perbankan syariah ya. Kalau di akuntansi dasarnya ini kita udah menguasai. Kemarin pas UTS saya lihat Masya Allah gitu kan, ternyata luar biasa gitu ya, kayak biasa di luar gitu. Jadi di luar dari apa namanya standar gitu ya. Jadi gitu.
Ya begitulah ya, saya nggak tega ngomongnya. Nah, kita bikin namanya chart of account ya. Nah, aset ya. Aset itu biasanya dia pertama, kodenya pasti depannya 1 kalau aset tuh. Aset itu pasti depannya 1. Kalau kasih biasanya 1, 1, 1. Ya, ini maksudnya ini kodenya adalah cash atau bahasanya nih apa namanya bahasa kerennya lagi itu cash on hand. Ya. Cash di tangan. Ya, maksudnya kas yang ada di kita itu yang kita pegang ya itu cash on hand ya. Lalu ada lagi 1, 1, 1, 2 ya. Ada nama itu cash on bank ya. Nah ini nih baru contoh sederhana teman-teman ya. Cash on hand dan bank ini ya, cash on bank ya. Ini kadang-kadang terpecah lagi nih ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan itu perusahaan besar ya. Cash on hand itu bisa dipegang misalkan 3 bendahara ya. Nah berarti ini nanti ada kodenya lagi ada 1, titik lagi 1 gitu ya. Maksudnya itu di bendahara yang pertama, yang di cabang mana, terus titik 2, yang di cabang mana gitu ya. Nah itu nanti terserah dari perusahaannya yaitu implementasinya bagaimana itu nanti perusahaan masing-masing lah yang atur lah ya. Ini kita baru belajar secara globalnya aja ya. Ini kita baru belajar apa ya kalau dibilang tuh belum apa ya sekelumit gitu ya rasanya apa sih dikit lah gitu ya. Nah pasti teman-teman ini udah dapat belum saya tanya. Halo Novianti, Fani, Nur, apakah udah pernah dapat yang kayak gini? Halo si Gisna Bayrudin Ibrahim mana? Ini kok ada suaranya ya? Ini pada menganut aliran kebatinan apa bagaimana? Diam-diaman begini. Halo? Ya, Pak. Ya, yang kayak gini. Oh, nggak bisa disuarain. Oh, kamu tidak bersuara ya. Oke lah. Yang pasti yang kayak gini, teman-teman udah dapat belum? Halo? Ya, Pak. Udah pernah dapat belum? Belum, Pak. Kan belum kan? Ya. Oke lah. Nah, makanya ini sebenarnya dasar banget ya. Ini sebenarnya teknis ya. Teknis penulisan agar tidak terjadi kesalahan ya. Makanya pakai kode-kode angka gitu kan. Jadi ketika apa namanya nanti ya di buku besarnya ya itu jadinya dia ngumpul nih tetap ngumpul ya kan. Kenapa? Karena kita nggak bakal lupa yang namanya cash on hand kasih tangan itu kode 111 ya kan. Nah misalnya cash on bank kodenya 112 gitu ya. Nanti biasanya ada tuh di apa namanya kebijakan pada perusahaan masing-masing ya. Nah, ini namanya chart of account ya di jurnal umum. Nah, sehingga dia di buku besar ya dan langkah selanjutnya itu dia menjadi lebih enteng gitu ya teman-teman ya. Lihat tinggal berapa menit lagi sih? Oh, 3 menit lagi. Oke teman-teman, sebenarnya pertemuan kita hari ini mengenai akuntansi qard ya. Akuntansi qardul hasan ya, yaitu pinjaman yang mana pinjaman tanpa adanya margin atau tanpa adanya bagi hasil ya. Jadi
Qard ini dia memang pinjaman yang sifatnya itu sosial sebenarnya, dan dia itu lebih kepada ke sedekah ya, kalau nggak salah itu ada hadisnya ya. Jadi ketika seorang Muslim itu meminjamkan, maka disunahkan untuk yang ketiga itu adalah sedekah. Dan orang yang meminjam juga harus tahu diri juga gitu ya. Mentang-mentang disedekahin, yang ketiganya besok minjem lagi ya. Jangan seperti itu ya. Memang nggak bisa bisa membayar, lebih baik nggak usah minjam ya. Nah, akuntansi qard ini nanti kalau kita putus di tengah jalan, kita sambung lagi ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke link yang sama ya. Nih, dengerin ya, jangan pada tidur. Nah, sebenarnya sederhana sih akuntansi qard ya, makanya tadi saya ngasih pengantar yang tadi itu ya. Akuntansi qard itu dia mirip kayak mudharabah, tapi bedanya kalau qard itu dia nggak ada ininya ya, nggak ada bagi hasil buat si peminjam ya.